Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldian Nur Azmar dengan NIM 1021998. Saya dari program studi fisika angkatan tahun 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung. Pada video kali ini dalam mata kuliah FI 3171 Mikrokontroler dan Instrumentasi Digital, saya akan menjelaskan mengenai sistem berbasis 7 segmen yang digunakan sebagai output atau display dan digunakan input yaitu melalui sebuah keypad, di mana pada bagian yang pertama nanti akan dibuat suatu sistem di mana input yang ditampilkan dari keypad akan ditampilkan melalui 7 segmen. Untuk bagian yang kedua akan dibuat sebuah kalkulator sederhana di mana inputnya nanti melalui keypad yang akan ditampilkan melalui 7 segmen. Baik, ini merupakan bagian pertama atau PR4A, di mana kita akan membuat sistem dengan 7 segmen sebagai output dan keypad sebagai input. Lalu 7 segmen akan menampilkan input yang diberikan dari keypad, di mana output yang ditampilkan merupakan pergeseran angka yang diberikan dari keypad. Untuk kodenya sama seperti pada umumnya. Yang pertama kita akan mendeklarasikan library cal, di mana di sini kita menggunakan AT89C52. Lalu kita mendefine segmen pada port yang kedua. Lalu di sini kita terdapat deklarasi variabel untuk memberikan sinyal pada baris ketiga, baris kedua, dan baris ke-1. Lalu baris ke-0 pada keypad dan kolom 0, kolom 1, kolom 2 pada keypad. Di mana pada keypad ini akan tersambung pada port 1 yang terdapat pada AT89C52. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan sinyal untuk mengaktifkan 7 segmen mana yang akan menyala. Di mana pada di sini kita mendeklarasikannya sebagai satuan pin, puluhan pin, ratusan pin, dan ribuan pin, di mana untuk satuan pin ini menggambarkan 7 segmen yang pertama atau pada 1 bit. Lalu untuk puluhan pin 7 segmen yang kedua untuk 2 bit, ratusan pin yaitu 7 segmen yang ketiga untuk 3 bit, dan ribuan pin 7 segmen yang keempat atau 4 bit. Selanjutnya terdapat variabel flag yang kita deklarasikan pada awalnya sebagai 0 atau sebagai tanda. Selanjutnya ada beberapa variabel-variabel yang digunakan dalam program ini. Seperti berikut. Lalu di sini kita juga akan mendeklarasikan atau membuat beberapa fungsi, yaitu di mana di sini terdapat void delay, void key check, void key action, dan void display. Untuk void key check sendiri, di sini fungsi ini merupakan fungsi untuk memeriksa atau memberikan kondisi pada setiap tombol yang terdapat pada keypad. Berikut fungsi-fungsinya di mana pada bagian ini terdapat kondisional untuk kolom pertama pada keypad. Untuk key-nya sendiri atau setiap kuncinya kita deklarasikan pada heksadesimal 0xFF. Selanjutnya juga terdapat kita mendeklarasikan kondisional untuk kolom kedua pada keypad, lalu kondisional untuk kolom ketiga pada keypad, di mana setiap tombolnya ini diatur pada setiap kondisional yang terdapat pada keypad. Selanjutnya terdapat void key action, di mana fungsi ini akan memberikan atau kondisi pergeseran pada setiap input yang diberikan melalui keypad. Jadi setiap input yang diberikan melalui keypad, maka angka tersebut akan bergeser ke kiri setiap pertambahan atau angka yang diberikan melalui keypad. Selanjutnya terdapat void display, atau di mana fungsi ini untuk menampilkan output yang terdapat pada 7 segmen. Di sini kurang lebih seperti itu. Lalu ada void delay untuk memberikan jeda pada output yang ditampilkan. Namun di sini mungkin void delay ini tidak terlalu berpengaruh
karena input yang diberikan melalui keypad. Selanjutnya ada void main, dimana ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan sistem yang akan kita buat nantinya. Nah, kurang lebih untuk programnya seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana simulasi dilakukan. Untuk bagian yang pertama ini kurang lebih rangkaiannya seperti berikut ini, di mana terdapat keypad. Kalau di Proteus nama komponennya atau keywordnya itu keypad phone. Lalu terdapat microcontroller yang kita gunakan yaitu AT89C52. Lalu terdapat 7 segmen MPX4 CC Blue. Di sini saya menggunakan 7 seg MPX4 CC Blue. Nah, kurang lebih untuk rangkaiannya seperti berikut ini. Lalu dapat dilihat kita telah memasukkan program yang telah kita buat tadi, pr4a.hex. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan simulasinya. Nah, lalu ini saya sudah menjalankan simulasinya. Lalu kita akan memberikan input melalui keypad ini. Misal kita akan menekan angka 1. Lalu dapat dilihat bahwa akan muncul angka 1 pada 7 segmen. Selanjutnya kita coba klik angka 2. Nah, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, dapat dilihat bahwa setiap kita memberikan input melalui keypad, maka angka tersebut akan bergeser ke kiri. Kurang lebih gambaran untuk simulasi atau bagian pertama atau PR4 seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagian yang kedua. Kita buka project, open project. Arsip tugas PR4B, open. Yes. Nah, ini merupakan program yang digunakan untuk bagian yang kedua atau PR4B, dimana pada bagian yang kedua ini kita akan membuat sistem kalkulator dengan 7 segmen sebagai output dengan keypad sebagai input. Lalu 7 segmen akan menampilkan input yang diberikan dari keypad, di mana output yang ditampilkan merupakan hasil penjumlahan angka yang diberikan dari keypad. Sama seperti sebelumnya, pada bagian pertama ini kita mendeklarasikan library Kale, dimana di sini kita menggunakan AT89C52. Ini library-nya, include rec52.h. Lalu kita mendeklarasikan input yang akan diberikan melalui keypad. Jadi pada bagian unsigned char membaca keypad di sini, kita akan memberikan conditional atau mendeklarasikan setiap tombol-tombol yang terdapat pada keypad. Di mana pada bagian pertama ini terdapat bagian char baca, di mana baca ini merupakan suatu variabel untuk menyimpan input yang diberikan melalui keypad. Lalu di sini terdapat bagian pertama ini untuk memberikan sinyal pada kolom yang pertama. Kolom tombol yang pertama. Kolom tombol yang pertama yaitu ada 1, 4, 7, dan dimana 10 ini merupakan bintang. Di sini saya mendeklarasikan bintang sebagai 10. Selanjutnya pada bagian kedua itu terdapat untuk memberikan sinyal pada kolom yang kedua yaitu ada 2, 5, 8, dan 0. Selanjutnya untuk memberikan sinyal pada kolom yang ketiga yaitu terdapat 3, 6, 9, dan 11. Untuk 11 sendiri saya deklarasikan untuk menggambarkan tanda pagar pada keypad, dimana pada keypad ini nantinya tanda bintang sebagai operasi penjumlahan dan tanda pagar merupakan operasi sama dengan atau operasi yang akan menghasilkan hasil dari penjumlahan tersebut.
Selanjutnya ini merupakan fungsi utamanya. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan. Selanjutnya pada bagian pertama kita mendeklarasikan untuk membaca keypad. Sebuah statement untuk membaca keypad. Lalu di sini terdapat sebuah perintah untuk melakukan penjumlahan terhadap input yang diberikan melalui keypad. Ini merupakan program yang menampilkan proses penjumlahan nantinya, di mana di sini kita menggunakan logika OR. Selanjutnya terdapat perintah ketika tidak ada input yang diberikan. Jadi ketika operasi telah selesai, maka kita tidak dapat melakukan operasi kembali, tetapi kita harus mengulang program dari awal untuk melakukan operasi penjumlahan kembali. Kurang lebih untuk programnya seperti berikut. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran atau mempraktikkan simulasi yang telah dibuat. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti berikut ini, di mana di sini terdapat respect atau resistor pack. Selanjutnya ada keypad, lalu ada 74LS247, ada 7 segment, terus ada NOT, logika NOT. Lalu terdapat microcontroller yang kita gunakan itu AT89C52. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaiannya. Untuk programnya sudah saya masukkan, pair4b.hex. Oke, kita play, kita simulasikan. Nah, di sini pada interface awal terdapat 0000 pada display. Selanjutnya kita coba praktekkan. Misalkan kita input pertama 1, lalu kita jumlahkan, yaitu operasi penjumlahan adalah bintang, lalu kita tambah 5, lalu sama dengan 6. Itu untuk contoh operasi penjumlahan. Selanjutnya misalkan 21. Seperti yang saya tadi bilang, ketika kita telah melakukan operasi penjumlahan, kita harus mengulang simulasinya dari awal untuk melakukan operasinya kembali. Kita play kembali, lalu yang kedua 21 tambah 2, 3 sama dengan 44. Oke, kita ulang kembali simulasinya. 1, 2, 3 tambah kita ulang kembali ya. 1, 2, 3 ditambah 6, 5, 4. Kita jumlah 7, 7, 7. Selanjutnya kita ulang kembali. 1, 5, 2, 3 ditambah 1, 2, 4, 7 sama dengan 2762. Ya. Kurang lebih untuk simulasi dari penjumlahannya seperti berikut ini. Kita tambah 1, 2, 4, 3. Nah, 2474. Kita ulang kembali. Namun untuk program yang dibuat ini terdapat kelemahan di mana kita tidak dapat menghasilkan operasi penjumlahan yang melebihi digit dari angka yang kita jumlahkan. Misal 3 ditambah 9 sama dengan, maka dia akan error. Misal 9, 1 tambah 2, 1 sama dengan error. Nah, kurang lebih untuk kelemahan dari program ini seperti itu, tidak dapat menjumlahkan operasi penjumlahan dengan hasil yang melebihi digit dari angka yang dijumlahkan.
Nah, kurang lebih untuk simulasi pada bagian kedua atau PR4B seperti berikut ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan membuat program atau melakukan simulasi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.